Sebelumnya kita udah mempelajari cara kerja dari model linear regression. Nah, kali ini kita akan membuat model tersebut untuk memprediksi harga tarif dari ojek online. Untuk memulai ngoding, kalian bisa cari yang namanya Google Colab. Lalu kalian klik New Notebook, beginilah tampilan awal di mana kita akan mulai ngoding. Kita bisa close tab yang tidak perlu. Kita juga bisa mengubah nama dari notebook kita menjadi project 1. Sebelum kita memulai project kita, biasanya itu kita akan mengimport library yang akan kita gunakan selama project kita. Nah, library ini adalah template kode yang udah dibuat oleh orang ataupun komunitas ataupun organisasi yang bisa memudahkan kita untuk ngoding. Jadi pertama di sini kita buat dulu teks dan kita berikan judul import library. Berikutnya, di sel berikutnya, di sel kode, kita akan memasukkan library yang akan kita gunakan. Nah, library pertama yang akan kita gunakan di sini adalah pandas dan kita simpan sebagai PD. Fungsi dari library pandas ini adalah untuk kita mengimport data, untuk memanipulasi data, ataupun untuk menganalisa data. Lalu library kedua yang akan kita gunakan di sini adalah sklearn. Kenapa cara mengimport library sklearn ini berbeda dari pandas? Padahal sama-sama library, karena sklearn ini dia ukurannya besar. Jadi kita mau mengimport fungsi-fungsi tertentu yang akan kita gunakan saja. Nah, di sini fungsi pertama yang kita gunakan adalah train test split. Jadi fungsi dari train test split ini adalah untuk membagi dataset kita ke dalam train dan juga test. Berikutnya di sini ada grid search CV, ini gunanya untuk mencari hyperparameter terbaik. Lalu di sini ada SGD regressor, ini fungsi yang akan kita gunakan untuk membuat model linear regression kita. Lalu berikutnya ada standard scaler, ini untuk nge-scaling feature kita. Lalu ada mean square error sebagai cost yang kita gunakan untuk linear regression. Dan yang terakhir ada R2 score, ini untuk mengetahui akurasi dari model kita. Setelah kita mengimport semua library-nya, kita klik icon play di sini. Ini gunanya untuk menjalankan kode kita. Nanti dia pertama akan mengkonekkan dulu ke server Google, lalu berikutnya dia akan memasukkan library ini ke dalam notebook kita. Oke, ini kalau udah tanda checklist berarti tandanya udah berhasil ya. Kalau kalian ada error, mungkin kalian ada kesalahan huruf, kalian harus benar-benar detail persis sesuai ini ya. Nah, berikutnya kita akan mengimport data yang akan kita gunakan untuk project ini. Caranya adalah kalian mengeklik icon folder ini di kiri, lalu kalian klik icon upload, dan kita pilih data yang akan kita gunakan. Nah, untuk datanya nanti aku sediakan di kolom deskripsi di bawah. Ini tandanya udah berhasil masuk ke project kita. Kita tutup lagi. Nah, kita berikutnya buat sel baru yang judulnya import data. Cara mengimport datanya adalah df sama dengan pd.read csv buka kurung gojek underscore tarif underscore data.csv. Lalu kita jalankan. Oke, udah berhasil, udah tanda plus ya. Jadi ini maksudnya adalah kita menggunakan library pandas tadi, kita menggunakan library pandas dan kita menggunakan fungsi read csv untuk mengimport dataset kita. Kenapa ini read csv? Karena format dari data kita adalah csv. Kalau kalian nanti mencoba sendiri menggunakan format lain seperti Excel, yaitu formatnya XLSV, berarti nanti read XLSV di sini. Jadi disesuaikan dengan format datanya. Nah, isi di dalam fungsinya ini nama data kita tadi. Harus persis sesuai nama data kita. Kalian juga harus perhatikan ya, besar kecil hurufnya harus sama persis dengan nama datanya. Jadi kita mengimport data dan kita simpan ke dalam variabel df. Jadi berikutnya ketika kita ketik df, dia akan menampilkan isi dari variabel tersebut, yaitu adalah data dari tarif ojol tadi. Nah, ini namanya variabel. Ini bisa berubah menjadi apa saja. Misalkan kalian mau ganti namanya menjadi dataset atau misalkan data training. Ini bisa ya. Jadi kalau misalkan kalian ubah namanya jadi data training, nanti kalau kalian mau nampilkan, kalian harus bikin namanya data training. Tuh, sama aja. Jadi ini namanya variabel, kalian bisa ubah jadi apa saja. Cuman
pada umumnya standar industri kita bikin namanya DF atau singkatan dari data frame. Jadi ini data kita, ini adalah data history sebelumnya, harga tarif dari customer-customer sebelumnya. Nah, kita mau menggunakan data ini untuk melatih model kita. Jadi berikutnya ketika ada customer baru yang jaraknya beda, kondisi drivernya beda, kondisi cuacanya berbeda, kita bisa memprediksi berapa harga tarif dari ojek tersebut. Kalau kita perhatikan lebih detail data ini, kita bisa melihat bahwa ada beberapa permasalahan yang ada di data ini. Kalian bisa pause video ini kalau pengen nyoba untuk nyari sendiri ya. Jadi permasalahan pertama yang ada di data ini adalah untuk feature hujan, apakah hujan atau tidak, itu dia masih dalam bentuk kata-kata. Sedangkan model machine learning itu dia cuma memproses angka, makanya kita perlu memproses data ini lagi untuk mengubah ini ke dalam bentuk angka. Permasalahan kedua adalah kita masih memiliki feature-feature yang tidak berguna untuk memprediksi harga tarif, contohnya nama customer. Nah, kalau kita mempertahankan feature-feature yang tidak berguna, ini dia malah akan membingungkan model. Modelnya nanti akan mencoba membuat prediksi-prediksi berdasarkan indeks ataupun nama customer. Makanya kita perlu memproses data kita ini lagi sebelum kita berikan kepada model untuk berlatih. Jadi proses berikutnya kita berikan nama pra-pemrosesan data. Di tahap pra-pemrosesan data ini, kita akan mengolah data kita agar menjadi lebih baik sehingga model nanti berlatih dengan data yang sudah bersih. Permasalahan pertama yang akan kita atasi yaitu adalah kita akan mengubah feature apakah hujan atau tidak ini ke dalam bentuk angka. Jadi karena di sini nilai dari hujan itu tidak dan iya, kalau kita perhatikan, jadi kita bisa mengubah tidak menjadi 0 dan ya menjadi 1. Jadi 0 itu artinya false atau salah dan ya itu artinya true atau betul. Caranya adalah df buka kurung hujan sama dengan df hujan replace buka kurung lagi yes menjadi 1 dan iya kok yes. Iya menjadi 1 dan tidak menjadi 0. Lalu kita jalankan. Oke, ini maksudnya adalah pada feature hujan, pada kolom hujan, kita mau mengubah ketika nilainya iya, kita mau replace atau mengubah ketika nilainya iya menjadi 1 dan ketika nilainya tidak menjadi 0. Jadi berikutnya kalau kita ketik lagi df, dia akan menampilkan nilainya sudah dalam bentuk angka. Berikutnya kita mau mengatasi permasalahan kedua kita. Nah, jadi untuk mengatasi permasalahan kedua kita, di sini kita akan memberikan feature-feature apa saja yang akan kita gunakan dan label apa yang akan kita gunakan. Caranya adalah kita buat kode baru di sini, x sama dengan df titik drop buka kurung columns buka kurung lagi. Feature yang akan kita drop adalah index. Lalu ada customer name. Dan yang terakhir adalah tarif underscore IDR. Kita coba run. Jadi di sini maksudnya X atau feature kita itu adalah df, tapi df-nya ini udah kita drop yang tidak kita perlukan. Tadi kan index itu tidak kita perlukan. Index itu cuma sebagai urutan aja. Lalu customer name, customer itu adalah nama customernya, kita nggak mau nama customernya. Dan yang terakhir tarif. Karena tarif ini dia bukan inputan atau bukan feature, tapi dia sebagai label. Berikutnya untuk labelnya adalah df tarif IDR. Oh, ini ada salah. Tarif IDR. Jadi Y-nya isinya cuman tarif aja, cuman dari df ini dia cuman mengambil tarifnya aja, yang lain nggak dimasukin. Jadi kalau kita lihat nih ya, kita bisa coba lihat X sama dengan kita run, tuh dia akan menampilkan
cuman 3 aja, cuman jarak, driver yang tersedia, dan hujan. Lalu kalau kita ketik Y, maka dia cuman menampilkan tarifnya aja. Berikutnya adalah kita akan membagi data kita ke dalam data train dan juga data test. Jadi data train itu untuk melatih modelnya, sedangkan data test itu untuk melatih bagaimana kemampuan model tersebut ketika kita gunakan di dunia nyata. Nanti di video berikutnya kita akan bahas lebih detail mengenai ini ya. Untuk sekarang kita bahas singkat aja karena untuk membuat model itu kita perlu membagi data kita. Nah, untuk membagi data di sini kita akan membuat split data. Caranya adalah x underscore train, x underscore test. Ini huruf kecil ya. Lalu ada y underscore train, lalu y underscore test, sama dengan kita menggunakan scalar ya. Train underscore, ini huruf kecil, train underscore test underscore split, buka kurung, x, y, test size sama dengan 0,4, random state 42. Kita coba run. Jadi di sini maksudnya kita membagi x kita ke dalam 2 test dan train, lalu y kita ke dalam 2 train dan test. Nah, kita membagi ukurannya 0,4. Jadi 60% data kita itu untuk training, sisanya 40% data kita itu untuk test. Lalu ini ada random state, kalian nggak usah terlalu dipedulikan, ini cuman dia buat ngacak aja. Lalu kalau kita run, lalu kalau berikutnya kita coba xtrain, maka kalian lihat nih data kita udah nggak sebanyak sebelumnya. Ini cuma 60% dari data yang kita miliki. Nah, berikutnya kita akan membuat model kita. Kita akan membuat namanya setup model. Nah, cara dari membuat model, kita akan buat namanya base underscore model sama dengan kita akan menggunakan SGD regressor, buka kurung, lalu isinya yang pertama ada loss. Kita akan menggunakan square underscore error, lalu learning rate sama dengan constant. Ini huruf kecil ya. Lalu max underscore iter sama dengan 1000. Lalu tol sama dengan 1 min 3. Lalu random state sama dengan 42. Jadi di sini kita akan membuat model dan settingan hyperparameternya. Pertama, untuk loss-nya atau cost function-nya kita akan menggunakan square error atau mean square cost error yang udah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk learning rate dia tipenya konstan, yaitu berarti selalu sama. Dia ada tipe-tipe learning rate lainnya, nanti kita akan pelajari di video-video berikutnya. Lalu ada max iter atau maksimal loop training loop-nya 1000. Lalu ada toll, ini kondisi convergence-nya ketika dia lebih rendah dari 0,001 berarti kita akan stop trainingnya. Dan yang terakhir ini ada random state. Ini dia cuman buat ngerandom di mana posisi awal parameter modelnya. Nah, kalau kalian notice ada satu hyperparameter yang belum kita masukin, yaitu adalah berapa learning rate-nya. Ini kan tipe learning rate-nya. Kita belum masukin berapa learning rate-nya. Kalau hyperparameter yang lain seperti kondisi convergence atau max iteration-nya, maksimal training loop-nya, itu pada umumnya nggak terlalu jauh beda dan nggak terlalu berpengaruh. Kita cukup menggunakan kondisi default-nya aja, 1000 dan 0,001.
Sedangkan untuk learning rate itu sangat-sangat amat berpengaruh. Jadi kita perlu mencari learning rate yang tepat untuk kondisi model dan data kita. Nah, untuk mencari learning rate yang terbaik itu kita coba satu-satu kan. Kita coba misalkan 0,1 dulu, terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalau terlalu rendah berarti kita naikkan lagi jadi 0,5 mungkin. Tapi kok terlalu tinggi kita turunin. Nah, itu kan memakan banyak waktu. Ketika kita melatih model machine learning, kita bisa menggunakan yang namanya grid search. Jadi grid search itu kita cuma perlu memberikan pilihan-pilihan apa saja yang tersedia dan nanti dia bakal mencoba semuanya. Jadi kita nggak perlu nyoba satu-satu yang terbaik, tapi kita bisa cukup menjalankan grid search, nanti dia akan mencari hyperparameter mana yang terbaik. Ini kita run dulu ya. Berikutnya kita buat namanya grid search. Nah, jadi ini adalah kode dari grid search kita, di mana kita akan mencari hyperparameter terbaik. Hyperparameter yang kita cari adalah ETA 0 atau learning rate-nya. Jadi di sini grid search dia akan melihat pilihan-pilihan yang kita berikan. Kita memberikan 0,001, 00,0005 dan seterusnya. Dari pilihan-pilihan ini, learning rate terbaik mana yang paling cocok untuk model kita. Jadi dia menjalankan ke model kita, dia menjalankan semua pilihan ini dan dijalankan sebanyak 3 kali. Kenapa 3 kali? Biar lebih pasti. Lalu dia menjalankan grid search ini dan kita akan coba lihat hasilnya. Dia akan mengprint hasilnya. Dan ditemukan learning rate yang paling cocok untuk model kita adalah 0,001. Nah, setelah kita menemukan learning rate terbaik, kita bisa membuat final model kita menggunakan hyperparameter tersebut. Caranya adalah final model sama dengan SGD regressor, buka kurung, kita masukkan settingan kita sebelumnya, kalian bisa copy paste. Ini rapiin. Lalu tapi kita tambahkan ETA 0,001. ETA 0 sama dengan 0,001. Lalu di sini final model with buka kurung x train y train. Ini kita jalankan. Oke, ini udah berhasil dia menjalankan model kita. Kita udah berhasil melatih model kita. Nah, berikutnya kita bisa melihat akurasinya dengan cara final prediction sama dengan final model predict x underscore test. Lalu kita mau melihat juga mean square errornya. Kita mau melihat mean square errornya. Caranya mean square error y test, final prediction. Lalu kita mau melihat juga final R2-nya sama dengan R2 underscore score, buka kurung, sama ya, y underscore test, final prediction. Lalu kita print atau kita tampilkan MSE, final MSE. Lalu kita print satu lagi, kita akan menampilkan R2 score-nya. Nah, ini kalau kita run, dia akan menampilkan hasilnya. Ini salah. Nah, ini dia akan menampilkan hasilnya. Ini berarti model kita mean square errornya 9.041.000. Ini sangat tinggi karena dikuadratkan. Jadi kalau kita akarkan nilainya sekitar 3.000. Jadi model kita dia meleset 3.000 rupiah. Ini kenapa bisa meleset? Mungkin masih datanya kurang ya untuk melatih model. Nah, yang di sini berikutnya R2 skor atau akurasinya 0,94 atau 94%. Semakin mendekati 1 dia semakin baik ya. Nah, model ini udah siap kita gunakan untuk memprediksi customer-customer berikutnya. Jadi misalkan kita ada customer berikutnya, new customer sama dengan pd underscore titik
data frame, buka kurung, kita masukkan data berikutnya. Ini misalkan jaraknya adalah 12 km misalkan. Lalu driver yang tersedia adalah ada 20 orang. Lalu kondisinya tidak hujan. Nah, ini kita bisa memprediksi tarifnya dengan cara final model titik predict new customer. Nah, kita coba run. Jadi kita prediksi ketika jaraknya 12 km dan driver tersedianya 0 dan kondisinya tidak hujan, kita prediksi tarifnya adalah Rp57.508. Ini koma ya, jadi 57.000,8 sekian. Oke, kita udah berhasil ngebuat model pertama kita ya. Nah, kalian udah bisa nih buat aplikasi saingan dari Gojek. Kalau kalian mau nyoba, kalian bisa untuk menerapkan model linear regression ini mungkin untuk memprediksi harga omset warung kalian di bulan depan, ataupun kalau kalian nggak punya dataset, kalian bisa mencari di platform-platform yang menyediakan dataset gratis seperti Kaggle ataupun platform lainnya. Pastikan juga datanya itu terdistribusi secara linear ya, karena nggak semua data itu cocok menggunakan linear regression. Nah, di video berikutnya kita akan melihat algoritma lainnya ketika datanya itu nggak terdistribusi secara linear. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.